Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita baru selesai nih garap paket kencang ya untuk saya kirim ke Bos Asep dari Bandung. Jadi kemarin Bos Asep kirim blok dan juga head ya. Dan tentu aja bloknya dalam keadaan yang rusak parah, termasuk juga baut-bautnya ya. Kita untuk baut-bautnya itu perbaiki semuanya ya, karena baut-bautnya pada selek ya, lubang-lubang bautnya. Jadi kita perbaiki semuanya. Terus juga keadaan bloknya kemarin agak kurang kinclong, terus kita juga dipapor ya supaya hasilnya lebih kinclong seperti baru. Nah, ini untuk hasil dari papornya. Jadi seperti baru, padahal kemarin itu keadaannya parah banget. Terus kita kembalikan juga untuk baut-baut mur-mur ya, kita kembalikan. Kemarin ada 5. Terus ini biasa untuk penunjang speed. Si bos order juga sama karbunya. Yang order karbu dan juga setting karbu sudah pre busi ya. Businya tentu aja pakai Champion original ya. Terus ini kita bahas satu persatu. Untuk oli samping racing ya, untuk oli samping racing itu untuk Inrayan itu 10 cc ya, 10 cc untuk 1 liter BBM ya, wajib ya 10 cc. Untuk takaran pompa olinya gak usah terlalu boros, saya borosain dikit aja ya, gak usah terlalu atas juga. Karena yang paling penting itu bukan masalah boros dari pompa olinya ya, yang penting itu dari tangkinya ya, campuran yang dari tangkinya. Karena kalau kita terlalu mengandalkan yang namanya pompa oli, nanti dikhawatirkan itu terjadi trouble di pompa olinya, bisa selangnya putus, bisa selangnya ketilep ya, bisa selangnya lepas atau masuk angin ya. Nah, itu banyak sekali kasus mengenai ngejimnya blok ya, mau yang ori ataupun yang karbon apapun yang standar ya, itu kebanyakan kasusnya itu bermasalah dari pompa olinya ya. Jadi user 2 tak itu wajib yang namanya menambahkan oli samping ke tangki ya. Untuk takarannya 1 liternya tuh bisa 7 cc sampai dengan 10 cc ya, tergantung oli yang dipakai di pompa olinya ya. Dan tergantung juga oli samping yang dipakai di tangkinya. Kalau oli samping racing itu cukup 7 cc sampai dengan maksimalnya 10 cc, nggak boleh lebih ya. Jadi takarannya cukup segitu. Terus untuk oli samping racing kalau misalkan mau di mix, kalau misalkan mau total pakai oli samping racing bisa nggak bang? Bisa. Itu takarannya 25 cc ya untuk 1 liter BBM. Kita udah riset ke motor Trabas dengan bahan bakar yang tidak terlalu bagus, bahkan pakai Pertalite, itu takarannya di 25 cc ya. 25 cc untuk 1 liter BBM itu pure ya. Jadi hanya menggunakan oli samping racing ya untuk pelumasannya, tidak menggunakan oli samping merek lain. Oke. Nah, ini untuk karbu ya. Ini best seller banget di kita karbunya. Nanti mungkin video test ride-nya juga belum saya upload, nanti saya upload ya untuk video test ride-nya. Ini untuk karbu ini the best banget ya, karena harganya paling terjangkau, terus performanya bisa diandelin ya. Dan teman-teman nanti sudah sepaket sama busi ya, jadi nanti pasang businya, pasang karbunya. Terus ini yang di sini, baut yang di sini, ini jangan pakai bawaan yang dari karbunya ya, karena panjang. Jadi bawa pasangnya yang dari bawaan motor. Nah, bentar ya. Nah, jangan pakai ini ya. Nah, ini nggak akan muat. Pakainya yang ori bawaan dari motor. Oke. Terus piston kita selalu pakai PIM. Ini kemarin ada yang bilang kenapa pakai PIM ya. Gini, PIM ini bagus ya untuk masa-masa Inrayan. Nah, jadi dia bisa mengurangi pemuaian karena adanya celah di sini, bolong. Ya, terus juga ini untuk pelumasannya ke lahar bambu lebih bagus. Ya, seperti itu. Karena yang ori nggak ada ya, nggak ada bolongan seperti ini ataupun merek lain tidak ada kecuali PIM. Di motor balap itu ada bolongan seperti ini, namun bolongannya beda-beda ya, ada yang lebih kecil dan banyak, ada yang seperti ini. Ini udah risetan dari PIM, udah terbaik ya, karena PIM itu pabrikan besar, bahkan kalau nggak salah itu support Yamaha ya.
untuk PIM. Nah, saya selalu pakai ini ya. Terus nanti saya mewanti-wanti untuk selalu memperhatikan pas pemasangan. Mungkin ini bisa saya lepas dulu. Ketika pemasangan ring piston itu pastikan ring pistonnya tidak ngancing ya. Biasanya tuh ngancing ya, kebalik atau gimana. Nah, ini kan ada nok ini nih. Ntar nggak fokus. Nah ini ada seperti nok. Di sini juga sama. Ini kalau ring piston yang ngancing ya di situ, itu bahaya ya. Nanti kalau ngancing di sini pas pemasangan, nih, ini nanti keluar noknya, nanti ngehantam linier. Jadi itu kasus yang saya pelajari ya, mau ring piston apapun atau mau merek apapun, bila ring pistonnya tidak bergerak dengan lancar ya, nyangkut ketika pemasangan, itu mengakibatkan ngejim. Dan itu bisa dipasang loh ya. Jadi ketika nyangkut ya posisinya nggak normal, itu masih tetap bisa dipasang. Nanti ketika dipakai beberapa hari itu dia langsung keluar ininya nih, sinoknya. Jadi hati-hati ya. Yang penting betul lah, kalau untuk ring piston PIM itu atas bawah sama ya, yang penting celahnya itu betul ya, menghadapnya betul. Dan ingat selalu dikasih oli ya ke sini ya, ke bagian ringnya. Oke, hati-hati ya. Itu untuk pelajaran aja. Terus lahar bambu kita pakai original Japan ya, wajib. Dan ini untuk hasil vapor blastingnya nih. Jadi like new. Dan ini untuk baut-baut yang di rack wheel. Di rack wheel dan juga ada yang diganti ya. Nah, ini dibarukan semua. Karena ya kita nggak mau ambil resiko lah intinya ya. Nanti takutnya selek pas lagi pemasangan. Jadi kita langsung berinisiatif untuk menggantinya. Nah, ya, nih diisi-isiin dengan yang baru. Jadi tampak like new. Dan ini untuk bautnya kita ganti yang besar 14-12, tapi atasnya tetap 12 ya. Karena kenapa? Karena bautnya selek. Dan dikhawatirkan tidak kuat menahan kompresi, jadi kita pakai yang terkuat untuk konstruksi dari baut-bautnya ya. Nah, ini untuk hasil dari squeeze-nya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat kondisi headnya yang sebelum kita garap, itu ada ya di video YouTube saya yang sebelumnya, dicek aja, mungkin ada 5 hari atau 6 hari. Nanti teman-teman cek, atau 4 hari ya, yang Bos Asep ketika unboxing itu nanti ketahuan. Nah, ini ada sedikit ya, tidak bisa dikejar dengan mesin karena dikhawatirkan untuk kompresinya tidak sesuai. Jadi kita menyesuaikan kompresi, kalau masalah repairnya bonus ya. Yang penting kompresinya sudah betul dan bisa lebih bening juga sih. Untuk portingan ya, kita lihat, semoga saya kuat ngangkatnya. Oke, ini portingannya mungkin agak kurang jelas ya, berat ini, bentar ya. Nah, itu ada oli ya, sebentar saya bersihkan dulu. Nah, olinya nanti dicuci aja lah pakai bensin ya, karena ini masih banyak gram-gram bekas porting. Jadi nanti di sini juga sama, dibersihin juga pakai bensin. Di ruang-ruang sini juga sama ya, cuci lagi, jangan sampai enggak. Nah ya, portingannya mantap sekali, dijamin pokoknya udah setelan kencang dan mesinnya juga senyap. Oh ya, saya ini juga kasih Bosch nih. Nah, ini jadi udah dipasangin Bosch ya, jadi si bosnya nanti tinggal pasang, nggak usah diapa-apain lagi. Oke, mungkin segitu aja ya. Buat yang minat, kita ready untuk sepaket. Mau sama karbu, mau sama head, mau bloknya dari kita semua, kita ready. Langsung japri aja di WA di 081 912 821 531 untuk transaksi ke rekening mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Bos ini penting ya, jangan sampai nggak dipasang. Makanya ini saya pasangin, ini baut knalpot juga baru semua. Oke ya, jos.